Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aprilia Kartika Astari dari 12 IPS 1 nomor absen 5. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek sejarah Indonesia, yaitu membuat video vlog bangunan bersejarah di Kabupaten Blora. Daripada penasaran, yuk kita langsung berangkat aja. Di sini aku berangkat sama Dina buat nemenin aku ngevlog menyelesaikan tugas. Nah, dan sekarang aku udah sampai di alun-alun Kota Blora nih. Nah, sekarang aku masuk ke dalam alun-alun Kota Blora. Di tengah alun-alun Blora terdapat pohon beringin besar yang berada di titik tengah alun-alun Kota Blora. Nah, dan sekarang di dekat alun-alun Kota Blora terdapat pendopo atau rumah singgah Bupati Kabupaten Blora. Nah, sekarang aku sudah di depan pendopo Kabupaten Blora nih. Yuk kita masuk. Pendopo Blora. Pendopo Blora terletak di utara alun-alun Kota Blora. Menurut catatan sejarah yang terarsip di keluarga keturunan Bupati Blora pertama versi Keraton Surakarta, Raden Temanggung Janjeng Tirtonata merupakan milik Doro Sumo, yaitu putra pertama dari Bupati Jokronegoro III. Pada 3 Agustus 1891, Doro Sumolah yang meletakkan batu pertama kali pendopo Blora. Kala itu Doro Sumo masih berumur 8 tahun dan mendapatkan kehormatan tersebut lantaran digadang-gadang akan menggantikan ayahandanya kelak di kemudian hari. Doro Sumo lahir pada tanggal 3 Juni 1883 dan menjadi titik awal sejarah bagaimana keturunan dari Raden Temenggung Janjeng Tirtonata tidak lagi menduduki jabatan sebagai Bupati Blora. Dikisahkan setelah Jokronegoro III wafat, Doro Sumo menolak menggantikan posisi ayahandanya menjadi Bupati Blora. Penolakan itu dengan alasan karena dia tidak mau bekerja sama dengan kolonial Belanda pada masa itu. Jabatan Bupati Blora selanjutnya diserahkan kepada Kanjeng Said Abdul Qadir Jailani. Masa kepemimpinannya selama 14 tahun, yaitu dari tahun 1912 sampai tahun 1926. Pada awal kepemimpinannya menjadi Bupati Blora, Kanjeng Said belum memiliki rumah sendiri. Maka pada saat itu Kanjeng Said pinjam pendopo milik Doro Sumo untuk ditempati. Peminjaman pendopo oleh Bupati Blora Kanjeng Said hanya berlangsung 2 tahun, tepatnya pada tahun 1914. Setelah Bupati Kanjeng Said punya rumah sendiri, kemudian pindah ke rumahnya di daerah Jetis Blora. Kepindahan Kanjeng Said dari pendopo Blora kala itu tidak dikembalikan kepemilikannya langsung, yaitu Doro Sumo. Usai kejadian tersebut, pendopo kemudian ditempati dan dikuasai oleh kolonial Belanda. Pada masa-masa itu, Doro Sumo berkali-kali mengupayakan agar pendopo dikembalikan kepadanya. Namun upayanya gagal dan tidak membuahkan hasil. Catatan tersebut menunjukkan Doro Sumo merupakan tokoh sentral peletak batu pendopo Blora. Meningkat sejarahnya, pendopo tersebut awalnya adalah milik RT Janjeng Tirtonata. Tahun 1767, saat pemerintah Blora yang terdiri masih terbagi dua, yaitu daerah Konoman dan daerah Kasepuan, disatukan RT Janjeng Tirtonata dengan membuka lahan untuk dijadikan pusat kota yang tadinya masih berupa semak belukar. Lalu dibangun tempat pribadi, yaitu berupa pendopo kabupaten, alun-alun, dan Megersari. Awal pembangunan pendopo Kabupaten Blora masih terbuat dari papan kayu. Selanjutnya kepemimpinan dan aset diserahkan kepada putra beliau RT Prawirayuda, turun lagi ke putra RT Prawirayuda, yaitu RT Tirtonegoro.
Pada masa 1837 sampai 1838 ini, pendopo peninggalan tersebut dirombak menjadi bangunan tembok dengan biaya pribadi Arya Tirtonegoro. Selanjutnya, pendopo diturunkan ke putranya Raden Mas Adipati Aryo, Cokronegoro I, lanjut ke RMAA Cokronegoro II, lanjut ke Cokronegoro III, dan turun ke 6 dari RT Jajing Tirtanoto adalah Raden Mas Sujo Kusumoningrat atau Ndoro Sumo. Dan di Pendopo Blora, usut punya usut, Kasubag rumah tangga Sidapura Sukarji menceritakan misteri tentang titik tempat batu yang diletakkan oleh Raden Mas Sujo Kusumoningrat atau lebih dikenal dengan sebutan nama Ndoro Sumo. Dulu ketika batu yang tampak ini dibahas oleh para pekerja itu tidak bisa, karena setiap dilakukan keluar percikan api. Ungkapnya, Sukarji mengatakan, selaku pihak yang sudah lama bertugas di Pendopo Blora, dirinya mengetahui banyak pekerja yang memahat batu tersebut sakit kemudian meninggal. Banyak dulunya pekerja yang melakukan itu sakit kemudian meninggal, ceritanya. Sukarji tidak menyebutkan siapa saja yang pernah berusaha menutup dan memahat batu tersebut, tetapi dia memastikan misteri itu dulu kerap terjadi. Itu alasannya mengapa sampai sekarang titik lokasi batu yang diletakkan baru semua ini tidak ditutup tekel atau keramik. Sukarji memungkasi. Nah, itu tadi materi sejarah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian video vlog dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.